Selamat pagi saudara, marilah kita memasuki ibadah Minggu Trinitas ini dengan hati yang dipenuhi dengan rasa syukur. Mari kita bangkit berdiri dan angkat pujian bagi kemuliaan namanya, oleh karena kasih setianya dan pemeliharaannya bagi kehidupan kita. Saudaraku, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa. Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia Sang Putra, Yesus memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dan isinya. Bapa, Anak, dan Roh, kami menyembah, pujian bagimu, Allah yang Esa, Bapa Sang Pencipta, alam semesta, Kau pun menjaganya untuk selamanya. Yesus, kamu kalis, kawan terdekat, namamu terpuji, kini dan tetap. Roh Kudus diami hati umatmu, biar hidup kami layak dan teguh. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa. Ya Allah, Engkau yang berkarya menciptakan bumi ini dengan segala isinya, dan Engkau yang menjadikan kami manusia serupa dengan gambar-Mu.
Kau jadikan kami menjadi wakil dan mitra-Mu di dunia ini. Kau beri kami kuasa untuk menguasai isi dunia. Namun oleh karena dosa-dosa, kesalahan, keserakahan kami, keegoisan kami merusak hubungan antar sesama kami manusia dan juga dalam sekeliling kami. Keserakahan kami menjadikan alam rusak oleh karena eksploitasi yang kami lakukan. Dan itu hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang seharusnya menjadi tanggung jawab kami, telah Engkau kami abaikan. Justru kamilah yang menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antara sesama dan juga alam ini. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Jadikan kami ini manusia yang bertanggung jawab kepadamu, kepada sesama manusia, dan kepada alam ciptaan-Mu. Tolong kami ya Bapa, kuatkan dan teguhkan niat kami untuk lebih peduli terhadap sesama dan terhadap alam ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
maut tiada lagi, pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Saudaraku, sebelum kita mendengar merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha tinggi, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Oleh karena pada saat ini kami memiliki kesempatan untuk kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami diciptakan Tuhan, bukan sekedar dari roti saja, tetapi kami hidup oleh karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka ya Tuhan, tolong kami untuk lebih menghargai hidup kami. Tolong kami untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi lidah bibirnya, layakkan dia. Serta kami yang hendak mendengar, merenungkan firman-Mu, tolong kami untuk mendengarkan suara Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami, pikiran kami, dan kami berseru, bersabdalah, oleh karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil yang ditulis oleh Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil yang ditulis oleh Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Sungguh senang, bersyukur oleh karena hari ini kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini saudaraku, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Saudaraku, mengawali firman Tuhan hari ini saya ingin menceritakan satu kisah yang sangat lama. Suatu kali ada seekor tikus yang mengintip dari celah tembok di rumah seorang petani. Dilihatnya sang petani bersama dengan istrinya sedang membawa satu bungkus plastik. Si tikus langsung berpikir, wah, si petani ini pasti bawa makanan. Tetapi ketika bungkusan plastik itu dibuka, ternyata isinya adalah satu perangkap tikus. Tikus itu jelas merasa takut
Dia langsung lari ke ladang pertanian, dia berteriak-teriak, ada perangkap tikus di rumah petani, ada perangkap tikus di rumah petani. Ketika dilihatnya ada seekor ayam, maka tikus ini langsung menghampiri ayam itu dan berkata, "Ayam, ada perangkap tikus di rumah Pak Petani." Tapi ternyata si ayam tetap cuek, dia tetap mencari makan, dia menggaruk tanah, sesekali berkokok dan dia berkata, "Tikus, apa urusanku? Bukankah yang kau lihat adalah perangkap tikus? Sudahlah, jangan buat aku pusing." Karena mendapatkan penolakan maka tikus itu langsung pergi. Dia melanjutkan perjalanannya sambil terus berteriak, "Ada perangkap tikus, ada perangkap tikus." Dan ketika dia sedang berlari, berseru-seru, dia melihat ada kambing. Dia mendekati kambing dan berkata, "Kambing, ada perangkap tikus di rumah Pak Petani." Tetapi sama responnya dengan ayam tadi. Si kambing tetap cuek. "Aku harus gimana? Bukankah itu adalah perangkap tikus? Emang masalah buat aku? Sudahlah, kamu pergi saja." Akhirnya si tikus pun pergi meninggalkan kambing itu. Dan kembali dia berlari berteriak, "Ada perangkap tikus." Dan tidak lama dia menjumpai sapi. Sapi yang mendengarkan teriakan si tikus hanya berkata, "Sudahlah tikus, enggak usah berteriak. Itu masalahmu bukan masalahku. Sudah kamu pulang saja." Saudaraku, si tikus pada akhirnya kembali ke rumah si petani itu. Dia sedih, dia kecewa, dia merasa ditinggalkan oleh teman-temannya. Dia sendirian saja. Sampai akhirnya malam pun tiba, saudaraku, di rumah sang petani itu tiba-tiba terdengar suara yang cukup keras. Prak! Si tikus terkejut. Begitu juga dengan Pak Petani dan Ibu Petani. Sang istri, Ibu Petani, langsung memeriksa. Dia tahu bunyi prak tadi itu adalah bunyi perangkap tikus. Pasti ada yang kena, dia mau periksa. Tapi karena malam itu ruangan di rumah si petani gelap, sang istri petani tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ditangkap, yang terjerat oleh perangkap tikus itu. Ketika mencoba memeriksa, tiba-tiba tangan dari istri petani itu terpatuk ular berbisa. Karena ternyata yang terperangkap bukan tikus melainkan ular berbisa. Saudaraku, ketika mengetahui bahwa istrinya sudah dipatuk oleh ular berbisa, maka sang petani langsung mengambil pisau. Dia tahu betul obat pertama untuk menyembuhkan orang yang dipatuk ular adalah sop ayam. Maka diambilnya pisau, diasahnya, dia ambil ayam yang ia punya dan dia buat sup ayam. Saudaraku, ternyata bisa atau racun ular itu begitu keras sehingga beberapa hari sang istri demam, sakit. Para tetangga yang mendengar berita itu langsung datang menjenguk sang istri. Nah, saudaraku, melihat bahwa banyak orang datang ke rumah, maka sang petani berpikir, aku harus memberi mereka semua makan. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Petani itu? Dia kemudian mengambil kambing yang dia punya, dia potong untuk memberikan suguhan kepada orang-orang, para tamu yang menjenguk istrinya. Dan beberapa hari kemudian sang istri akhirnya meninggal. Banyak orang datang melayat, banyak orang hadir ketika sang petani membuat acara syukuran selamatan. Dan sang petani kemudian mengambil sapi yang ia punya untuk suguhan para tamu undangan. Saudaraku, kisah ini adalah kisah yang tragis, iya,
Namun lewat kisah ini kita mau diingatkan untuk belajar peduli, untuk belajar peka terhadap masalah, terhadap pergumulan yang terjadi di sekitar kita. Saudaraku, pesan yang tentu sangat penting. Oleh karena di sekitar kita banyak orang tidak peka, banyak orang tidak mau peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Kita tahu saudara-saudara, beberapa saat yang lalu di tengah pandemi COVID-19, ketika orang memerlukan bantuan, ketika banyak orang kelaparan, sulit mencari uang, ternyata ada saja orang yang dengan tega membuat video prank. Mereka berpura-pura memberikan bantuan, mereka memberikan bantuan 1 kardus sembako. Tapi apa isinya? Sampah. Saudaraku, publik yang melihat langsung marah, publik yang tahu langsung kecewa. Kenapa ada orang yang begitu kejam mencari hiburan lewat penderitaan orang lain? Saudara, inilah realita. Beberapa waktu yang lalu kita juga tahu banyak tenaga medis di Indonesia menunjukkan kekecewaan mereka, menunjukkan rasa putus asa mereka. Ketika mereka berjuang, ketika mereka berusaha menangani pasien yang mengidap sakit COVID-19, ternyata banyak orang yang hidup seenaknya. Itu sebabnya mereka ramai-ramai membuat status Indonesia terserah, suka-suka kalian saja. Saudaraku, inilah ekspresi kekecewaan mereka ketika mereka melihat ketidakpedulian terjadi di sekitar mereka. Saudaraku, melihat ketidakpedulian pastilah membuat kita kecewa. Melihat ketidakpedulian bisa membuat kita marah. Tetapi ketahuilah, ada satu pihak yang pantas untuk kecewa. Ada satu pihak yang paling dikecewakan. Siapa dia? Dia adalah Allah kita. Allah adalah pihak yang pantas untuk marah. Allah adalah pihak yang paling dikecewakan. Karena dialah yang menciptakan dunia ini. Bahkan kalau kita perhatikan saudaraku, apa yang disaksikan di dalam firman Tuhan. Kejadian pasal yang pertama ayat 31a, firman Tuhan katakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudaraku, perhatikan apa kesaksian firman Tuhan. Ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah tidak sekedar menjadikannya, Allah juga menjadikannya sungguh amat baik. Demikian juga ketika manusia diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan manusia dengan begitu baik. Apa buktinya? Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudaraku, perhatikan bagaimana manusia diciptakan Allah begitu baik. Allah menciptakan manusia, Allah menjadikan manusia bahkan serupa dengan Allah sendiri. Manusia diberi Allah kuasa, kemampuan, kebebasan untuk menguasai bumi ini. Tapi pada kenyataannya saudaraku, manusia justru hidup di dalam dosa. Kebebasan yang Allah berikan disalahgunakan. Manusia hidup tanpa mau peduli apa perintah Tuhan. Itu sebabnya kita melihat dunia menjadi rusak. Saya sangat sepakat saudaraku dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pendeta Immanuel Gunawan Prasidi. Bahwa sebetulnya akibat dari dosa
kalau kita renungkan saudaraku, itu sama dengan COVID-19. Kalau kita perhatikan saudaraku, apa sih yang terjadi ketika pandemi COVID-19 itu terjadi? Bukankah kita menjadi terpisah? Yang pertama kita terpisah dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Jangan lupa saudara, pesan yang sering kali kita dengar, larangan yang sering kali diserukan adalah apa? Jangan pegang area muka. Jangan pegang mata, jangan pegang hidung, jangan pegang mulut. Padahal kita tahu saudaraku, memegang muka adalah hal yang biasa kita lakukan. Bangun tidur, apa yang saudara lakukan? Ketika saudara membuka mata, kita biasa memegang mata kita mengusap mata kita. Ketika kita merasa lelah, kita mengantuk, apa yang kita pegang? Mulut kita. Namun sekarang di tengah pandemi COVID-19, kita harus terpisah dengan diri kita sendiri. Kita harus sering cuci tangan. Jangan sering-sering pegang area muka. Bahkan dengan tubuh kita sendiri kita terpisah. Bukankah itu juga yang terjadi ketika kita jatuh di dalam dosa? Ketika manusia hidup di dalam dosa saudaraku, kita bergumul dengan diri kita sendiri. Kita tidak bisa berdamai dengan diri kita. Yang kedua saudara, ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, kita juga harus terpisah dengan siapa? Dengan sesama kita. Kita tidak boleh berdekatan. Ibadah belum boleh dilaksanakan langsung di gereja. Ibadah masih dilakukan secara online. Karena apa? Karena memang kita harus jaga jarak. Social distancing harus kita lakukan. Kita menjadi terpisah. Dosa juga sama. Dosa membuat kita terpisah dengan sesama kita. Dosa membuat kita jauh relasinya dengan orang lain. Dan yang terakhir saudaraku, sama seperti COVID-19. Pada akhirnya dosa juga membuat kita terpisah dari Allah Sang Pencipta. Saudaraku, betapa berbahayanya dosa di dalam kehidupan kita. Dosa merusak apa yang sudah diciptakan Allah baik. Maka sepantasnya Allah marah. Sudah wajar kalau Allah kecewa dengan kita manusia yang diberi kuasa justru merusak ciptaannya. Tetapi sungguhkah itu yang dilakukan Allah? Saudaraku, menarik kalau kita perhatikan Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 9. Kalau kita perhatikan bacaan kita ini saudara-saudara, firman Tuhan katakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudaraku, lihat dan perhatikan apa kata firman Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia memiliki hubungan yang rusak dengan Allah, manusia pergi meninggalkan Allah, apa yang dilakukan Allah? Allah tidak tinggal diam. Allah justru mencari manusia, Allah mendekati manusia dan Allah berseru, di manakah engkau? Allah tetap mengasihi umatnya, Allah tetap mengasihi ciptaannya. Dan bukankah itu yang dilakukan juga oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Menarik saudaraku kalau kita perhatikan Matius 28 ayat 16 sampai 20. Firman Tuhan katakan begini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku, terus terang ketika saya membaca firman ini, saya jadi teringat pada satu kejadian yang terjadi 7 tahun yang lampau. Tepatnya pada bulan Juni tahun 2013 yang lampau. Satu klub yang bernama San Antonio Spurs pada waktu itu nyaris menjadi juara NBA. Namun sayang sekali di partai final mereka justru dikalahkan oleh Miami Heat dengan skor dengan angka 95-88. Saudaraku, hanya satu partai saja pada akhirnya mereka gagal menjadi juara. Namun yang menarik saudaraku, dalam kesempatan ketika Greg Popovich diwawancarai oleh para wartawan seusai pertandingan itu. Ada seorang wartawan yang bertanya, "Greg, apa yang kau katakan kepada anak-anakmu? Apa yang kau katakan kepada timmu?" Greg Popovich kemudian mengatakan, "Saya hanya menyatakan bahwa saya mencintai mereka. Pencapaian mereka tahun ini melampaui harapan siapapun. Mereka menunjukkan keteguhan mental dan kecakapan bermain secara bagus untuk mencapai final. Saya hanya bisa berkata, saya bangga dan mencintai mereka." Saudaraku, luar biasa bukan? Dan itulah yang ditunjukkan oleh Allah kita. Ketika Yesus sendiri melihat para murid yang gagal, para murid yang pergi meninggalkannya ketika ia bergumul di atas kayu salib. Para murid yang gagal percaya ketika ia sudah bangkit. Bahkan sampai saat-saat terakhir Yesus hendak terangkat ke surga meninggalkan para murid. Bukankah Alkitab katakan tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara, para murid gagal mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak berhasil. Mereka sudah sepantasnya ditegur, dimarahi, mendapatkan murka Allah. Tetapi bukan itu yang Yesus tunjukkan, bukan? Kalau kita perhatikan saudaraku bacaan kita di ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan tidak marah. Tuhan tidak menghardik murid-muridnya yang gagal. Tuhan justru meneguhkan kasih-Nya. Tuhan kembali memberikan kepercayaan kepada murid-murid yang gagal. Manusia-manusia yang justru merusak dunia ini. Ketika para murid mendapatkan kepercayaan yang baru, pun juga kita, ketahuilah Allah sesungguhnya tidak tinggal diam. Allah tidak kemudian membiarkan kita begitu saja. Allah juga mau bekerja sama untuk menyelamatkan dunia ini. Apa buktinya? Kalau kita perhatikan saudaraku Matius pasal 28 ayat 20. Jelas Alkitab katakan, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir
zaman. Saudaraku, ini janji Tuhan. Bahwa ketika kita berusaha untuk memulihkan dunia ini, ketika kita diutus oleh Tuhan memulihkan ciptaannya, Tuhan tidak tinggal diam. Oleh sebab itu hilangkan keraguan di dalam hidup kita. Hilangkan ketakutan-ketakutan di dalam diri kita. Percaya kita semua pasti akan dimampukannya. Saya ingin mengakhiri saudaraku firman Tuhan dengan satu kisah. Ada sebuah perusahaan yang punya tradisi unik saudara-saudara. Setiap akhir tahun perusahaan ini selalu mengadakan pesta. Dan di dalam pesta akhir tahun yang mereka laksanakan, biasanya mereka akan mengumpulkan dana. Masing-masing orang harus menyetorkan uang sebesar $10. Ada 300 orang pegawai, maka kalau dikalikan saudaraku kita tahu jumlahnya $3.000. Satu orang akan beruntung ketika namanya disebutkan dan menjadi pemenang dalam undian berhadiah. Sampai akhirnya pada hari pesta itu dilaksanakan. Semua pegawai, semua karyawan, 300 orang sudah mengumpulkan uang. Dengan penuh sukacita mereka menuliskan nama di selembar kertas. Dan ada satu orang pemuda. Ketika dia hendak menuliskan nama di atas kertas, dia berpikir sejenak. Nama siapa yang akan aku tulis? Apakah aku akan mengambil hadiah itu? Pemuda ini langsung berpikir, ada satu orang yang sebetulnya pantas menerima uang $3.000. Dia adalah seorang ibu petugas kebersihan, ibu cleaning service yang bekerja di perusahaan itu. Beberapa waktu yang lalu, anak dari sang ibu petugas kebersihan didiagnosa menderita bocor jantung. Tapi si ibu ini tidak punya uang. Dia sangat berharap lewat undian berhadiah sebesar $3.000. Dia bisa mengoperasi anaknya yang sakit itu. Maka saudaraku, si pemuda ini memutuskan untuk menuliskan nama si ibu petugas kebersihan, ibu cleaning service. Walaupun dia tahu ini kemungkinannya kecil, 1:300. Dia sempat berpikir, sia-sia. Tapi dalam doa dia tuliskan nama si ibu. Sampai akhirnya waktunya tiba. Semua orang bersorak-sorai. Kotak undian itu mulai diaduk-aduk, kertas yang ada dalam kotak itu juga diaduk-aduk. Diambil satu lembar kertas oleh pimpinan perusahaan. Semua orang tegang. Pemuda itu hanya bisa tertunduk. Dia berdoa, Tuhan, izinkan orang yang mendapatkan uang $3.000 adalah si ibu petugas kebersihan yang anaknya menderita bocor jantung. Kertas undian itu dibuka. Nama yang keluar ternyata adalah nama si ibu petugas kebersihan. Semua bersorak-sorai, termasuk si ibu. Dia bersuka cita, dia meneteskan air mata ketika dia maju. Dia katakan, puji Tuhan, dengan uang ini aku akan mengoperasi anakku yang mengalami kebocoran jantung. Semuanya merasa terharu. Tuhan baik. Pemuda itu penasaran. Kok bisa ya? 1:300. Tapi ternyata ibu itu bisa terpilih.
Ketika orang-orang lain sedang sibuk makan, pemuda ini kemudian mencoba maju ke depan, dia periksa, dia coba ambil satu kertas yang ada dalam kotak. Dia ambil. Dan begitu terkejut, kenapa? Karena ternyata ketika dia ambil kertas yang ada dalam kotak undian itu, yang dituliskan adalah nama dari si ibu petugas kebersihan. Rasanya tidak percaya, ternyata bukan hanya dia. Penasaran, dia coba ambil lagi beberapa, dia lihat tulisannya berbeda, tulisan tangan yang berbeda. Tetapi namanya sama, nama dari si ibu petugas kebersihan. Satu hal yang dia langsung sadari, bahwa ternyata keajaiban, perubahan itu memang bisa terjadi di dunia ini. Tapi satu hal yang kita harus tahu, keajaiban, pemulihan, perubahan itu tidak otomatis turun dari sorga, turun dari langit. Kita harus tahu, kita harus sadar, keajaiban, pemulihan itu juga terjadi lewat kita yang sudah disertai Tuhan. Ibu Teresa pernah mengatakan, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Tidak semua kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Tetapi kita semua bisa memulihkan dunia kita. Lewat perkara-perkara yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Maukah saudara memberikan cinta yang besar itu kepada dunia? Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudaraku, mari kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini bersatu hati kami berdoa untuk upaya yang masih terus dilakukan oleh pemerintah, pun juga oleh kami semua masyarakat, untuk bersama-sama memerangi pandemi COVID-19. Tuhan berkati, sehingga pergumulan yang kami hadapi bersama ini boleh sungguh-sungguh segera selesai. Dan kami boleh kembali merasakan persekutuan yang hangat, yang akrab. Kami boleh kembali melaksanakan aktivitas pekerjaan kami. Sekalipun Tuhan kami tahu bahwa setelah ini pun mungkin ada kebiasaan-kebiasaan baru, hal-hal baru yang harus kami lakukan di tengah maraknya wabah pandemi COVID-19. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, di mana mereka juga bersama-sama dengan kami masih melakukan ibadah secara online. Tuhan, berkati setiap upaya kami untuk boleh membangun persekutuan bersama dengan sesama, bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan, lewat ibadah online ini, iman kami, persekutuan kami ini boleh bertumbuh di dalam Tuhan.
Kami juga ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini masih bergumul di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan keluarga. Mereka yang juga mengalami kesulitan ketika belajar dari rumah. Tuhan, kiranya Engkau mau hadir melawat setiap kami yang memiliki pergumulan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bersama-sama dengan kami memulihkan kehidupan kami. Sebab kami berdoa hanya di dalam nama Allah kami, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita akan kumpulkan. Dengarkanlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk saat ini ada 2 cara yang bisa kita lakukan untuk mempersembahkan persembahan kita. Yang pertama, jemaat bisa mempersembahkan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah dalam setiap minggunya. Dan kemudian dapat kita serahkan ke gereja pada saat kelak kondisi normal kembali dan kebaktian dapat dilaksanakan seperti semula. Yang kedua, kita bisa mempersembahkan persembahan kita melalui transfer ke rekening milik GKI Temanggung, BCA nomor rekening 154 026 5000 atas nama Inariati Gunadi. Mari jemaat yang kekasih, kita akan bersama-sama berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bawa persembahan kami kepadamu. Inilah yang kami punya, yang bisa kami persembahkan kepadamu. Namun kami memberikan persembahan kami dengan tulus dan ikhlas hati. Kiranya Engkau mau menerimanya dan mengkuduskan persembahan kami ini ya Bapa. Kami bawa persembahan kami ini di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi, untuk menghadirkan damai bagi semua. Haleluya, muliakanlah Allah Bapa. Saudaraku, hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah,
mewujudkan kehidupan sejahtera di bumi ini. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?